Tunku Cut Said yang atur perang, yang aturakan kama tente. Dalam kutagli tat mencuhu yang atur ba'u dumeribe. Dalam kutagli tat musika atih selambak le tat gure. Kafe dum jiplung gedeh ulaut gedeh diliket merere. Itulah sepenggal syair Aceh tentang kisah Kutagli, bukit yang menjadi bekas benteng pertahanan pejuang Aceh selama 30 tahun yang mampu melawan Belanda. Benteng itu adalah bukit yang terletak pada bahagian hulu Sungai Batu Ilik, Samalanga, perbatasan Pidijaya dan Biren. Samalanga ketika itu termasuk wilayah otonom yang diberi kuasa penuh oleh Sultan Aceh kepada Raja Syekh Bukis. Tapi dalam menjalankan pemerintahannya, Tunku Syekh Bukis mempercayakan pada seorang tokoh wanita bernama Po Cut Meliko. Syair ini juga menceritakan tentang seorang pahlawan pimpinan perang Kutagli iaitu Tunku Cut Said. Juga digambarkan bagaimana serdadu Belanda kalah telak menghadapi ketangguhan pejuang Aceh di Samalanga. Ketika Van der Heijden diangkat pemerintah Hindia Belanda menjadi gubernur atau panglima perang untuk Aceh, sasaran pertamanya adalah menaklukkan Samalanga. Tahun 1876, Van Heijden menyerang Samalanga dengan mengerahkan kekuatan 3 batalion tentara. Tiap batalion terdiri 3 kompi yang masing-masing kompi berjumlah 150 pasukan. Namun sekian kali mereka menyerang, tak berhasil menguasai Samalanga. Serdadu Belanda mati termasuk seorang letnan bernama Risello yang dipancung kepalanya oleh seorang ulama besar Haji Ahmad. Namun ulama ini juga syahid dalam agresi pertama Belanda ke Samalanga. Pejuang Samalanga tak dapat dikalahkan, maka tahun 1877, Belanda kembali menyusun kekuatan menyerbu dengan melibatkan 3 batalion tentara, pasukan marinir dan pasukan meriam ditambah 900 orang hukuman yang diikutkan dalam penyerangan. Setelah sebulan pertempuran, Belanda hanya bisa menguasai Blanc de Mulir dekat kota Samalanga. Ratusan serdadu kolonial mati dan Van der Heijden sendiri luka berat. Bahkan mata kirinya mengalami kebutaan akibat terkena peluru pasukan Aceh. Selama itu, Belanda tidak berani mendekati benteng Kutagli Batu Ilik, seperti ditulis oleh Paul van der Veer dalam bukunya The Aceh Orlog, Perang Aceh 1985. Mencatat bahawa benteng Kutagli Batu Ilik adalah pusat perlawanan Aceh yang sangat tangguh bagi Belanda, dan Batu Ilik sendiri adalah sebuah dusun keramat dan pemukiman para ulama yang sangat fanatik dalam menentang perluasan kekuasaan Belanda. Suatu ketika setelah 3 tahun Samalanga sepi dari peperangan, tiba-tiba tanggal 30 Juni 1880, Letnan Van Wortman 65 orang pasukannya mencoba menyusup ke benteng Kutagli Batu Ilik. Namun sampai di Cot Meret, kira-kira sekitar 2 kilometer ke arah utara Batu Ilik, ke-65 pasukan Belanda itu dihadang oleh gerilya pasukan Aceh. Dalam insiden itu, banyak serdadu Belanda mati dan terluka parah. Peristiwa ini segera disampaikan ke Banda Aceh sehingga Gubernur Van der Heijden marah besar karena serdadunya kalah. Maka tanggal 13 Juli 1880, Van der Heijden kembali mengirim ekspedisinya secara besar-besaran ke Samalanga untuk menyerang benteng Kutagli Batu Ilik. Ekspedisi ini Belanda mengerahkan 1 kompi Belanda, 1 kompi Irlander dari Batalion 14 dan 1 kompi Ambon dari Batalion 3, serta 1 kompi Garnizon dari Batalion Campuran. Juga dilengkapi 32 perwira
dengan 1.200 bawahannya diberangkatkan ke Samalanga. Dalam ekspedisi ini juga turut serta Panglima Tibang, bekas pembesar Sultan yang menyeleweng dengan Tuku Nyak Lehman sebagai jurubahasa dan penunjuk jalan bagi Belanda. Beberapa kali Belanda melakukan serbuan menaklukkan Kota Gli Bate Ili tidak berhasil. Belanda terpaksa memundurkan pasukannya ke Chot Merak. Di sini sambil mereka istirahat dan menyusun strategi penyerangan kedua ke Kota Gli. Belanda juga harus menguburkan mayat-mayat serdadu mereka. Tepatnya tanggal 17 Juli 1880, Belanda kembali menyerang Kota Gli. Dalam serbuan kedua ini, rupanya Tunku Syed Bugis, iaitu Raja Samalanga, minta disertakan bersama dalam pasukan Belanda, dengan tujuan untuk menyesatkan arah pasukan Belanda hingga terjebak dengan pasukan Aceh dalam jumlah yang sangat besar. Strategi Tuku Syed Bugis lagi-lagi membuat serangan Belanda di Kota Gli Bate Ili menjadi konyol. Belanda harus buru-buru mundur dan banyak sekali tentaranya yang tewas akibat dikebuli Tuku Syed Bugis. Hari itu juga Syed Bugis ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Banda Aceh. Namun begitu, benteng Kota Gli Bate Ili tetap berdiri kokoh dengan kekuatan pasukan Aceh yang sangat ditakuti oleh Belanda. Benteng Kota Gli Bate Ili tak pernah direbut. Itu sebabnya Paul van der Veer mencatat dalam bukunya, yaitu buku Perang Aceh, bahwa Bate Ili adalah sebuah kampung keramat yang sangat luas, sulit dihadapi oleh Belanda. Bidikan tembakan-tembakan mersos ditangkis hebat para ahli Al-Quran. Yang dimaksud Van der Veer, para ahli Al-Quran adalah para ulama pejuang Aceh yang sangat lancar membuat serangan perang terhadap Belanda. Selancar mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, tulis Van der Veer. Demikianlah sejarah Bate Ili Samalanga.